Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Direktur dan jajaran kepengurusan PLN Bandung UP3 Pertengahan beserta kepengurusan Ciptakin dan semua para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, barusan kita telah melaksanakan berjamaah sholat zuhur dan ba'diyah zuhur. Semoga ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kajian kita melanjutkan kajian daripada bulan kemarin, masalah bab thaharah. Kita akan membahas bahwa thaharah itu ada alatnya. Salah satu alat thaharah, alat bersuci itu adalah air. Tapi tidak semua air bisa dijadikan alat thaharah. Hanya ada beberapa air saja yang sah dijadikan sebagai alat thaharah. Al-miyahu allati yajuzu at-tathiru biha sab'u miyatin. Air yang sah dipakai bersuci itu ada 7 macam air. Jadi air yang sah dipakai alat bersuci ada berapa macam air? 7. Ada 7. Yang pertama, ma'us samai, air an-nazilu minha wal mafal. Pertama, air yang sah dipakai bersuci itu air yang turun dari langit, yang disebut dengan air apa? Hujan. Air hujan. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, wa yunazzilu 'alaikum minas samai ma'al liyutahhirakum, dan diturunkan atas kalian semuanya dari langit itu ma'an air. Tujuan Allah menurunkan air dari langit di samping untuk kebutuhan minum baik manusia maupun hewan atau tumbuhan. Fungsi Allah turunkan air dari langit liyutahhirakum, supaya kalian dengan air itu bisa bersuci. Jadi boleh kita wudu memakai air apa? Air hujan. Boleh. Jadi air hujan itu banyak manfaatnya. Bisa dipakai apa? Minum. Bahkan kalau air hujan diminum jadi obat. Bahkan ada metode pengobatan Tibin Nabawi, metode pengobatan ala Nabi. Kalau seseorang memiliki penyakit, dia sudah berikhtiar baik secara medis maupun non medis lewat doa belum kunjung sembuh, kata Nabi, coba pengobatan metode air hujan. Caranya, ketika hujan turun, menyiapkan ember, maka taruh di atas rumah atau di tempat yang terbuka, airnya jatuh ke ember. Setelah itu maka bacakanlah air hujan yang langsung ke ember itu. Tidak boleh terkena dulu genting, kata Nabi. Bacakanlah Al-Fatihah 70, Al-Ikhlas 70, Al-Falaq 70, An-Nas 70, ayat kursi 70, selawat 70, tiupkan, meminta pada Allah. Insya Allah penyakit-penyakit separah apapun atas izin Allah, kata Nabi, insya Allah sembuh. Artinya air hujan itu apa? Obat. Maka di Arab itu, tradisi orang Arab, ya,
Kalau apalagi itu di lingkungan Masjidil Haram, kalau terjadi hujan, orang sholat itu asik, kadang-kadang apa itu seneng gitu, bahkan selalu hujan-hujan. Kenapa? Karena keyakinan mereka air hujan itu menjadi obat bagi penyakit dan obat bagi penyakit haus juga. Nah, di samping air hujan itu obat, air hujan itu bisa dipakai wudhu. Jadi boleh berwudhu menggunakan air hujan. Yang nomor kedua, jenis air yang boleh dipakai bersuci wa ma'ul bahari adalah air laut. Air laut walaupun rasanya air laut itu manis apa asin? Asin. Adakah air laut yang manis? Mungkin udah dikasih apa yang manis. Air laut walaupun rasanya asin, wa ma'ul bahri air milh. Air laut itu walaupun asin, Nabi mengatakan wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu airnya suci, bangkainya pun adalah halal. Jadi ini keistimewaan laut. Airnya walaupun rasanya apa tadi? Asin, tetapi suci, bahkan mensucikan. Boleh dipakai apa? Dipakai wudhu. Bahkan bangkainya saja, pada dasarnya bangkai itu tidak halal, haram bangkai itu. Tapi bangkai laut hukumnya halal. Maka Bapak suka makan ikan asin? Itu bangkai apa bukan? Pernah makan ikan asin hidup-hidup? Aduh, itu halal, itu halal. Ini keistimewaan laut. Nabi mengatakan wa tahuru ma'uhu, suci airnya, al-hillu maitatuhu, halal bangkainya. Yang ketiga, wa ma'un nahri, air yang boleh dipakai bersuci adalah air sungai. Ya, tahu air sungai? Kalau di Jakarta masih ada nggak sungai? Sungai apa? Coba kalau di Jakarta airnya udah apa tuh? Udah terkontaminasi. Air sungai bersih ya, air sungai boleh dipakai bersuci. Makanya kalau di kampung-kampung itu kadang di masjid juga, masjid pinggir sawah ya, suka ada sungai-sungai, sehingga kadang-kadang di air sungai itu bisa dipakai bersuci. Kadang mandi di situ, wudhu di situ, cuci apa lagi? Cuci baju karena di situ kan kali nggak jadi masalah air sungai. Wa ma'ul bi'ri, dan air sumur. Ya. Air sumur. Apa bedanya air sungai dengan air sumur? Kalau air sungai, air yang mengalir ya, sungai namanya. Kalau sumur apa? Digali, kemudian keluar apa? Air sumur. Wa ma'ul ain, dan mata air. Kalau mata air tanpa digali sudah keluar apa? Keluar air. Namanya apa? Mata air. Wa ma'ut salji, dan air salju bagi orang yang hidupnya seperti mana di Eskimo, ya, di mana tuh orang yang di wilayah-wilayah salju boleh gitu berwudu menggunakan air apa? Air salju. Wa ma'ul bardi, boleh juga air apa yang ketujuh? Air embun. Tahu air embun? Air embun dikumpulkan, dipakai bersuci, nggak jadi masalah. Bahkan mungkin Bapak zaman dulu yang hidupnya di kampung belum ada hand body, maka biar tangan itu mau sekolah itu bagus, biasa tangan pakai air apa? Air embun.
Suka sambil pikir saya orang kampung. Dulu kerja di kampung saya susah, dari warung susah. Jadi biar tangan agak licin, rambut itu agak basah di sekolah, berangkat pagi ada dedaunan, embun, seret, gitu dioles-olesin, sini lumayan agak bening gitu. Paling banter itu minyak apa tuh, minyak kelapa. Tahu gak minyak kelapa? Minyak kelapik apa? Waduh, dipakai ke rambut sinar matahari bening. Nah, yang boleh dipakai bersuci adalah air. Jadi 7. Yang pertama adalah air apa tadi? Air hujan. Yang kedua air laut. Yang ketiga air sungai. Yang keempat air sumur. Yang kelima mata air. Yang keenam air salju. Yang ketujuh air embun. Itu jenis-jenis air yang boleh dipakai bersuci. Sumal miyahu ala arba'ati aksamin. Kemudian air itu terbagi menjadi 4 bagian. Air itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang 7 itu nanti pada praktek di lapangannya terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada air itu tahirun, mutahhirun, ghairu makruhin. Ada air yang suci, mensucikan, tidak makruh digunakannya. Wa huwal ma'ul mutlaq, namanya air mutlak. Jadi ada air suci, mensucikan. Maksud suci boleh diminum. Maksud mensucikan boleh dipakai bersuci, boleh pakai wudu, boleh pakai mandi besar. Karena nanti akan ada air itu suci tapi tidak mensucikan. Ada air itu suci dan mensucikan. Apa yang dimaksud suci boleh diminum. Apa yang dimaksudkan mensucikan boleh dipakai wudu, boleh dipakai mandi. Itulah disebut suci mensucikan. Diulang. Kalau yang dimaksud air suci, air yang boleh dipakai apa? Minum. Nah, kalau mensucikan boleh dipakai apa? Wudu. Apa? Tidak setiap air yang suci yang boleh diminum boleh pakai wudu, enggak. Contoh, air kopi boleh diminum? Tidak. Bapak suka kopi? Nah, sekarang udah kopi apa belum? Boleh tuh air kopi suci boleh diminum. Tapi pertanyaannya boleh dipakai wudu? Tidak. Pernah Bapak wudu pakai air kopi? Tidak. Boleh itu. Berarti air kopi suci tapi tidak mensucikan. Maksud suci boleh diminum tapi tidak boleh dipakai wudu. Bapak tahu air Fanta? Pernah minum air Fanta? Suci, boleh diminum, tapi bisa nggak dipakai wudu? Walaupun Bapak lagi banyak duit, tanggal baru gajian, boleh nggak wudu pakai air Fanta? Kenapa wudunya pakai air Fanta? Tadi banyak duit, nggak bisa. Jenis airnya suci, tapi air teh, tahu air teh? Air teh itu suci. Yang dimaksud suci boleh diminum. Bapak suka ngeteh? Kayak teh. Tapi boleh dipakai wudu nggak? Tidak boleh. Nah, jadi nanti akan ada air suci mensucikan, suci tidak mensucikan. Yang pertama, air itu suci mensucikan dan tidak makruh digunakan. Wa huwa ma'ul mutlaq, itu dinamakan air mutlak, air yang murni, air yang jernih. Seperti asalnya air hujan itu jernih asalnya. Sebelum kecampuran ini itu, maka boleh diminum, boleh dipakai bersuci. Pada dasarnya air yang 7 tadi, pada dasarnya maka adalah murni asal, gitu kan.
sebelum kecampuran hal-hal lain itu suci, mensucikan, bisa diminum, bisa dipakai apa? Bisa dipakai bersuci. Yang kedua, ada jenis air itu tahirun, mutahhirun, makruhun bil badan la bil qaul wa huwa ma'ul musammas. Yang kedua, ada jenis air suci, mensucikan, tapi makruh digunakan pada badan, tidak pada pakaian. Wa huwa ma'ul musammas, air yang dipanaskan di panasnya terik matahari. Jadi air musammas itu air yang dipanaskan di terik matahari. Itu suci, mensucikan, tapi makruh digunakan, bahkan bisa menjadi haram tergantung kadar panasnya. Yaitu air yang dipanaskan oleh matahari, posisi airnya di dalam drum. Tahu drum? Zaman dulu penampungan air pakai besi ya, berbentuk namanya apa? Drum. Itu suka berkarat, drum itu, betul nggak? Artinya air dalam masuk drum, panasin matahari, airnya menjadi panas, nanti karatnya larut dengan air. Nah, itu memang suci, mensucikan. Tetapi lihat kadar panasnya. Kalau agak panas, maka makruh. Kalau panas sekali, menjadi haram. Kenapa? Karena itu serbuk besinya larut. Kalau panas dengan air, dipakai ke kulit, suka bebul gitu kan. Nah itu nantinya akan berdampak penyakit akan berdampak. Lalu pertanyaan, bagaimana penampungan di zaman sekarang jarang pakai drum, sudah pakai toren. Torennya dari apa? Plastik, betul nggak? Kalau torennya di atas jam segini nih, kalau airnya dikit, airnya dingin apa panas? Panas. Kalau cuma anak dong nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah, karena itu mah nggak ada karatnya, toren mah nggak ada masalah. Tapi kalau walaupun nggak ada karatnya itu toren, tapi kalau kita pegang airnya panas, ya makruh. Makruhnya kenapa? Karena melukai apa? Diri, menyebabkan kulit bisa menjadi apa? Sakit. Leleh. Tapi kalau airnya itu kenapa sampai mendidih, sehingga kalau dipakai itu bisa langsung spontan, itu kulit menjadi apa? Merokok, maka haram hukumnya. Haram itu kenapa? Karena hifdzun nafsi, menjaga keselamatan dalam Islam hukumnya adalah wajib. Gitu. Maka kalau ada pertanyaan bisa dikiaskan, bagaimana kita bersuci dengan air yang panas? Tergantung kadar panasnya, gitu. Kalau panasnya itu nggak terlalu panas, gimana? Ya agak menyebabkan menyebabkan apa itu? Meleleh. Bisa makruh dulu. Tapi kalau saking panasnya gitu, bisa menjadi haram. Itu bisa dikiaskan. Saya nanya, bapak-bapak pernah nggak menginap di hotel? Pernah. Ngapain? Istirahat. Iya, seperti nanti bapak umroh. Ya, bapak umroh Makkah, Madinah, itu kan di hotel. Kebanyakan di sana airnya kadang nggak bisa disetting. Air ada yang kalau yang VIP ya mungkin hotelnya bisa hot and cool ya. Tapi kadang kalau yang bintang memang kadang-kadang ada yang nggak bisa disetting, panas gitu. Ada juga. Jangankan berbicara kabar di kita aja, di kita bapak kita di Indonesia ya, kali keluar kota istirahat di mana? Di hotel dan sebagainya. Nah pertanyaannya kan ada air dingin, ya. Ada yang apa tuh? Panas. Ada yang panas. Bagaimana? Sebetulnya mau dingin mau panas. Kalau dingin pun terlalu dingin bisa makruh dan bisa haram kalau menyebabkan tadi madar, gitu. Panas pun begitu. Kalau panas bisa makruh, makin panas makin apa tadi? Haram. Karena di dalam hukum Islam dipertimbangkan unsur keselamatan diri itu tadi, unsur keselamatan. Air musammas. Nah, makanya air musammas yang dipanaskan materi yang air panas suci, mensucikan,
tapi makruh digunakan pada badan sehingga air itu menjadi normal kembali. Karena itu tadi menjaga kesehatan. Yang ketiga ada jenis air tahirun ghairu mutahhirin. Ada air itu suci tapi tidak mensucikan. Wa huwa ma'ul mustakmal, yaitu air yang bekas dipakai menghilangkan hadas. Awas, ini ada air suci tetapi tidak mensucikan. Maksud suci bisa di apa tadi? Minum. Bisa diminum. Yang maksud tidak mensucikan tidak bisa dipakai bersuci adalah wahwa ma'ul mustakmal, air yang bekas dipakai menghilangkan hadas. Nanti klasifikasinya air yang sifatnya suci tidak mensucikan itu adalah air yang bekas dipakai seperti air bekas wudu. Air bekas apa? Wudu. Air yang dikatakan mustakmal bekas wudu dipakai basuhan yang pertama. Makanya Bapak maaf. Apalagi kalau di Jakarta tergantung Bapak tinggalnya di mana. Kalau misalkan di tempat yangnya sempit, kamar mandinya sempit, kan kita suka kadang-kadang ada orang atau baknya baket kecil, betul nggak? Kalau kita wudunya di apa tuh? Pakai gayung gitu. Hati-hati, basuhan yang pertama jangan sampai apa? Nyepret lagi ke penampungan air yang kurang dari 2 bulan, yang sedikit. Kalau nyepret itu nantinya air itu bercampur dengan air yang bekas pakai wudu, maka dihukumi itu air menjadi mustakmal. Jelas ya kira-kira? Seperti Bapak mandi besar, kalau kamar mandinya sedikit, kemudian mandinya itu airnya di ember, maka hati-hati, basuhan pertama jangan sampai nyepret ke ember penampungan air untuk mandi junub kita, mandi air besar kita, gitu kan. Apalagi sekarang hari apa? Malam Jumat. Besok hari apa? Khawatir besok pagi mau mandi begitu gitu kan, mau mandi jenabah. Tapi hari Jumat itu ada 2 mandi, ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Apa aja? Bagi yang punya hadas besar maka mandi wajib. Yang gak punya hadas besar sunnah dari mulai masuk subuh karena mau Jumatan siangnya, apalagi bagi bapak-bapak yang kerja. Awas, kalau orang yang setiap hari di rumah maka sangat disunahkan mandi sunnah Jumatnya itu nanti aja pas berangkat Jumatan karena posisinya dia di rumah. Tapi bagi bapak-bapak adalah sudah mulai kesunahannya itu adalah bagusnya dari mulai habis subuh pagi hari Jumat sebelum berangkat itu, maka mandi paginya niat mandi sunnah Jumat dari rumah. Bapak kerja nanti Bapak setengah 12 di mana aja ketemu masjid gabung Jumatan, itu udah otomatis kan Bapak sudah mandi Jumat. Awas ketika mandi itu hati-hati, jangan basuhan yang pertama jangan nyepret kemana? Nyepret. Nah, kalau nyepret ke situ jadi mustakmal, tidak salah. Tapi kalau misalkan ini badan kita baik wudu maupun mandi, basuhan pertamanya sudah aman, semuanya udah kebasuh, kemudian basuhan kalau air basuhan sunnah mah nyepret lagi ke situ tidak menjadi masalah. Jadi yang harus hati-hati itu air basuhan wajib, basuhan yang pertama. Tapi bagus kalau semua basuhan jangan ada yang nyepret gitu. Tapi minimal itu. Itu namanya air mustakmal. Tapi air mustakmal bekas wudu, bekas mandi bisa menjadi suci dan mensucikan, bisa mensucikan kembali kalau dikumpulkan jumlahnya menjadi 2 pula.
ini terjadi musim kemarau. Sedangkan air pump terbatas, tetapi dihitung satu toren itu menjadi 2 bulan patokannya. Maka misalkan pengusaha mutakin bikin siasat, bagaimana ini air yang jumlahnya dari toren ukuran 2 bulan, misalkan ada yang mengatakan 500 liter gitu, ada yang mengatakan 216 liter, berarti tergantung jenis literannya, ada yang kecil ada yang gede gitu kan. Nah, aman lah misalkan satu ukuran 2 bulan. Tapi ini bagaimana biar pengen muter-muter dipakai wudhu, maka siapkan di bawahnya penampungan yang mengalir kepada penampungan air besar, maka wudhu di situ. Habislah itu pakai wudhu, adalah dari penampungan di sininya ngumpul lagi menjadi jumlah 2 bulan. Itu mah tidak dianggap mustahmal, sucikan. Bagaikan ketika seseorang di kampung itu biasanya kalau di depan masjid suka ada balon besar, betul nggak? Tempat wudhu, karena airnya 2 bulan, maka wudhu di situ, kadang-kadang mandi di situ, kadang-kadang pipis juga. Selagi tidak berubah rasa, bau dan warnanya, itu tidak menjadi masalah, karena airnya ukurannya 2 bulan secara fikih. Tapi nanti akan dibahas apa yang masuk ke bulan ke depannya. Itu air mustakmal, itu air yang bekas pakai bersuci. Ada yang disebut air mutanajis. Apa perbedaannya mustakmal dengan mutanajis? Kalau mustakmal air yang dipakai bekas meninggalkan hadas kecil, hadas besar, mustakmal. Kalau mutanajis air yang kejatuhan najis. Air di ember kena pipis, itu bukan mustakmal, disebutnya air apa? Mutanajis. Jadi air mustakmal mah air yang bekas dipakai wudhu, bekas pakai mandi, namanya air mustakmal. Kalau air mutanajis, air yang kejatuhan najis. Ada juga jenis air itu mutagoyar, air yang berubah karena tercampur dengan benda suci. Awas. Air bekas dipakai wudhu mandi namanya air mustakmal. Air yang terkena benda najis namanya air mutanajis. Air yang berubah karena kecampuran benda suci namanya air mutagoyir atau mutagoyar. Air yang berubah sebabnya tercampur benda suci. Nah, seperti apa? Ini air putih dicampur sama teh, warnanya dari putih berubah jadi warna apa? Coklat. Teh. Maka disebutlah airnya juga air suci. Nggak air teh suci, bisa diminum, tapi nggak bisa dipakai apa tadi? Wudhu. Ini airnya putih, air murni, asalnya dicampur kopi, berubah namanya jadi air apa? Kopi. Warnanya pun berubah jadi warna apa? Suci nggak? Suci, bisa diminum, tapi nggak bisa dipakai apa? Wudhu. Gitu. Jadi itu mustakmal bekas wudhu, mandi, mutanas najis. Kalau kecampur klasiknya air mutagoyar. Nah, air mutagoyar itu nanti ada yang musawir, ada yang mukholid. Kalau musawir robanya sedikit. Contoh air seember, kecampuran tehnya cuma sehelai doang. Nah, berarti warna tehnya banyak apa dikit? Sedikit doang, perubahan cuma dikit. Tua karena airnya banyak. Nah, itu disebut musawir. Nah, air musawir masih boleh dipakai wudhu. Tapi kalau campuran tehnya buahnya sehingga perubahan airnya menjadi melekat banyak berubah benar, maka mukholid. Itulah yang mukholid yang tidak boleh dipakai apa? Kalau air setoren kecampuran kopi, lupa bapak ada air setoren, ada serbuk kopi setengah sendok dikit masuk ke air setoren yang gede, atau muzawir tidak disebut dan tidak disebut air kopi ya. Kalau ada kopinya dikit nggak jadi masalah. Kalau mukholid robah jadi warna kopi, nah itu disebut air kopi. Nah itu yang nggak boleh. Jelas ya kira-kira? Jelas. Jelas ya Pak? Bapak di kamar
ada tempat mandi apa namanya bak mandi, ada kopi jatuhnya sedikit, teh dia sedikit, hanya mujawir saja. Ada sih cek kelihatan warnanya, tapi tidak sampai larut, hanya dikit. Jadi masalah itu mah mujawir. Tapi kalau sampai larut berubah jadi warna teh, sehingga airnya pun disebut air apa tadi? Teh. Larut warna kopi, air disebut air kopi. Nah itu mah tidak boleh. Tidak boleh. Jelas ya Pak ya? Jelas. Jelas Pak? Jelas. Jelas. Nah, yang keempat di sini adalah termasuk keempat tadi ma'un najsin. Nah, berarti keempat air yang terkena najis. Jadi yang pertama ada tipe air itu suci mensucikan, tidak makruh digunakan. Yang kedua suci mensucikan, makruh digunakan. Yang ketiga adalah suci tidak mensucikan. Yang keempat adalah air mutanajis. Nah, cuman masalah air mutanajis tergantung airnya. Kalau airnya itu ada 2 kula, tidak dikatakan mutanajis. Kalau airnya banyak Pak, walaupun ada kainnya di situ ngapa, itu tidak dikatakan mutanajis. Boleh dipakai apa? Wudu. Maka kainnya apa? Digeserin aja. Maka juga ada di kampung wudu di mana? Di balok. Kencing di situ, kadang pup di situ. Cuma digeser-geser aja. Yang penting airnya jangan sampai berubah. Ini mah pupnya kebanyakan, airnya pun berubah sehingga warnanya jadi kuning. Oh, begitu dicium jadi bau apa tadi? Nggak boleh hati itu mah. Seperti apa? Seperti air di Kali Kristus di Jakarta, ya. Seperti di depan tuh. Airnya banyak, tapi warnanya robah nggak? Warnanya apa? Hitam. Dicium menjadi bau. Oh, itu mah nggak boleh itu mah. Nggak boleh, gitu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi mutanajis mah disebutnya kalau airnya sedikit, mutanajis nggak boleh pakai bersuci. Kalau banyak, asal tidak robah, tidak menjadi masalah. Sampai di udah dulu ya, segitu dulu aja. Tapi kita coba diulang lagi jenis air yang boleh dipakai bersuci. Ada 7 macam air. Yang 7 macam air, satu air apa tadi? Hujan. Air hujan. 2 air apa? Laut. Air laut. 3 air apa? Sumur. 4 air apa? 5 air apa? Salju. Embun. Mata air. Yang ke-6 air apa? Yang ke-7 air apa? Kemudian air tersebut pada fungsinya di lapangan bisa nanti ada yang termasuk suci mensucikan. Tidak makruh digunakan, namanya air mutlak, air murni, air mutlak itu namanya air murni atau air mutlak, belum kecampuran apa-apa. Yang kedua ada air itu suci mensucikan, makruh digunakan pada badan. Air yang dipanaskan pada terik matahari disebut air musyammas, air yang dipanaskan pada terik matahari. Ya, nanti kalau airnya itu di drum ada karatnya. Kalau di toran jadi masalah. Tapi kalau panas mah tetap bisa maklum sejarah karena kulit bisa melepuh itu elatnya. Termasuk di hotel-hotel tadi, maka hati-hati itu kalau sampai. Yang ketiga tadi, nah suci tapi tidak mensucikan disebutkan air mustakmal. Air mustakmal itu air bekas apa tadi? Wudu. Air bekas mandi. Yang keempat ada air mutanajis. Air mutanajis, air yang terkena apa tadi? Najis. Dan keadaannya kurang dari 20 bulan. Kalau ada 2 bulan tidak disebut mutanajis, maka boleh dipakai bersuci. Nah segitu dulu. Nah insya Allah ini yang begini itu fardu ain. Jadi kalau tolabul ilmi yang begini-begini kayak kita ngaji anak-anak lah, tapi sifatnya fardu ain ini. Artinya apa? Hukumnya wajib yang begini. Berarti wajib itu dilaksanakan dapat apa?
Ditinggalkan dapat apa? Dosa. Berarti kita kalau ngaji begini dapat dosa apa pahala? Pahala. Menggugurkan kewajiban kita. Inilah yang begini ilmu-ilmu inilah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhiratnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan disehatkan dari beragam penyakit dan dilancarkan dalam berbagai urusan. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiqina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'a min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana rizqana waqsir amwalana li zadil ibadah wal ziyaratil Makkah wal Madinah fi hadhihi sanah wa fi kulli sanah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma fir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil